Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mistis Kisah Gelap, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, mari sejenak berdoa agar kita selalu dalam perlindungannya dari mara bahaya gaib. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak tertinggal kisah mencekam lainnya. Malam ini, kita bedah horor ritual kawin kontrak di Gunung Kawi. Kisah Arya yang nekat menikahi sosok gaib demi harta, hingga akhirnya emas berubah jadi tanah makam dan sang istri sah menjadi tumbal abadi. Simak kengeriannya sampai habis. Banyak orang mendaki Gunung Kawi untuk mencari ketenangan, namun tidak sedikit yang datang untuk menjual kepingan terakhir dari kemanusiaan mereka. Mereka bilang, di bawah naungan pohon dewandaru, kemiskinan bisa dihapus hanya dengan satu tanda tangan darah. Tapi ingatlah satu hal, di alam gaib tidak ada istilah pinjaman. Yang ada hanyalah tukar guling. Apa yang kau terima hari ini dalam bentuk emas, akan mereka tagih esok hari dalam bentuk nyawa. Arya mengira dia cukup cerdas untuk mengakali sang penguasa kegelapan, hingga akhirnya ia menyadari bahwa dalam pernikahan ini, dialah yang menjadi maharnya. Pemandangan beralih ke sebuah pelataran kuno yang tersembunyi di balik rimbunnya hutan. Di sana berdiri pohon dewandaru yang legendaris. Batangnya hitam legam, meliuk-liuk seperti otot raksasa yang menegang. Di dahan-dahannya, bergantungan ratusan kain kuning yang sudah kusam dan robek, melambai-lambai ditiup angin seperti tangan-tangan hantu yang kelaparan. Bau melati yang sangat menyengat bercampur dengan aroma kemenyan yang menyesakkan dada memenuhi udara. Di bawah pohon itu, taburan bunga setaman yang sudah membusuk membentuk karpet alami yang licin. Suara burung gagak sesekali memecah keheningan, seolah memberi peringatan kepada siapapun yang berani melangkah lebih jauh ke area suci yang terkutuk ini. Cahaya senter yang gemetar menyapu nisan-nisan tua yang tak bernama, menciptakan bayangan panjang yang seolah-olah bergerak mengikuti langkah kaki manusia. Arya bukan lagi pria yang sombong seperti 6 bulan lalu. Dulu, ia adalah pengusaha properti kelas atas yang hancur karena dikhianati rekan bisnisnya. Hutang miliaran rupiah membuatnya hampir mengakhiri hidup. Namun, keputusasaan membawanya ke sini. Matanya yang cekung memancarkan perpaduan antara ambisi yang membara dan ketakutan yang murni. Tangannya gemetar saat memegang sebuah kotak kayu kecil berisi sesaji. Ia terus menelan ludah, tenggorokannya terasa kering seperti terbakar. Arya adalah representasi dari manusia yang sudah kehilangan segalanya dan bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkan kembali martabat dunianya. Bahkan jika itu berarti ia harus menyerahkan malam-malamnya kepada sosok yang tak kasat mata. Di belakangnya, berdiri seorang juru kunci tua dengan mata buta sebelah yang terus merapal mantra dalam bahasa Jawa kuno yang membuat telinga Arya berdenging. Kesepakatannya sederhana namun mematikan. Arya akan mendapatkan kekayaan yang tak terbatas. Namun ia harus menjalani kawin kontrak dengan entitas gaib penguasa lereng gunung tersebut. Pernikahan ini sah secara dimensi sebelah. Arya telah diberikan kekayaan instan, proyek-proyek besar jatuh ke tangannya tanpa susah payah, brankasnya selalu penuh meski ia tak bekerja. Namun, ada satu pasal dalam kontrak gaib itu yang menjadi jerat lehernya, larangan persentuhan manusia. Selama kontrak ini berjalan, Arya dilarang keras menyentuh istrinya sendiri, Sari, baik secara batin maupun fisik. Bagi sang istri gaib, Arya adalah suaminya, dan cemburu dari makhluk dimensi lain bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan kata-kata.
Arya kini hidup dalam rumah mewah yang megah, namun setiap sudutnya adalah penjara. Ia tidur di samping Sari setiap malam, namun ia harus menjaga jarak seolah-olah istrinya adalah racun yang mematikan. Ia kaya raya, namun ia adalah pria paling kesepian di dunia, karena di sudut kamarnya yang gelap, istri yang sebenarnya selalu mengawasi dengan mata merah yang tak pernah berkedip. 3 bulan telah berlalu sejak Arya pulang dari lereng Gunung Kawi. Hidupnya berubah 180 derajat. Bisnis propertinya yang dulu mati suri, kini bangkit seperti raksasa yang haus akan lahan. Uang mengalir masuk rekeningnya seolah-olah ditiupkan oleh angin gaib. Namun, di balik kemewahan itu, ada harga yang harus dibayar mahal oleh kewarasan Arya. Ia tidak lagi tertawa. Wajahnya yang dulu hangat kini menjadi kaku dan dingin. Setiap malam, tepat pukul 11, Arya harus masuk ke sebuah kamar khusus di lantai 2, sebuah kamar yang pintunya selalu terkunci rapat dan kuncinya selalu tergantung di lehernya. Kamar itu adalah kamar pengantin bagi sang istri gaib. Di sana, Arya harus membakar dupa jenis tertentu dan berbicara dengan kekosongan, seolah-olah ada sosok wanita cantik yang sedang duduk di atas ranjang berkelambu kuning tersebut. Tidak mengerti apa yang terjadi pada suaminya. Bagi Sari, Arya bukan lagi pria yang ia nikahi 5 tahun lalu. Arya menolak setiap sentuhannya. Jika Sari mencoba memegang tangan Arya saat menonton televisi, Arya akan segera menarik tangannya seolah-olah kulit Sari adalah bara api yang menyengat. Pernah suatu malam, Sari mencoba memeluk Arya dari belakang saat mereka di tempat tidur, namun Arya justru membentaknya dengan amarah yang meledak-ledak. "Jangan sentuh aku, Sari. Kamu tidak mengerti apa yang sedang aku perjuangkan untuk keluarga ini," teriak Arya malam itu. Sari mulai merasa ada wanita lain di dalam rumah ini. Ia sering mencium aroma bunga melati yang sangat kuat keluar dari celah pintu kamar rahasia di lantai 2. Ia juga sering mendengar suara tawa kecil wanita yang sangat halus, hampir seperti desisan ular, muncul dari arah kamar itu saat Arya berada di dalamnya. Cemburu yang membakar dan rasa penasaran yang tak tertahankan mulai meracuni pikiran Sari. Ia merasa dikhianati oleh suaminya sendiri dengan cara yang paling misterius. Sari melihat kesempatan itu. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia mengambil kunci tersebut. Ia melangkah perlahan menuju lantai 2. Setiap langkahnya di atas tangga kayu terdengar seperti detak jantung yang berdebar kencang. Udara di lantai 2 terasa sangat berat dan dingin, seolah-olah ia sedang berjalan di bawah air yang membeku. Sesampainya di depan pintu kamar rahasia, bau kemenyan dan melati menyerang indera penciumannya dengan sangat agresif. Sari memasukkan kunci ke lubangnya. Klik. Pintu terbuka perlahan dengan suara engsel yang merintih. Di dalam kamar itu, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada sebuah ranjang besar dengan kelambu sutra kuning yang bergoyang pelan meski tak ada angin. Di atas nakas, terdapat cermin rias antik dan sesaji berupa bunga setaman, kopi pahit, dan segumpal kemenyan yang masih mengeluarkan asap tipis. Sari, yang dikuasai oleh rasa benci dan cemburu, melakukan hal yang paling terlarang. Ia mendekati ranjang itu dan meludahi bantal yang tampak tertata rapi. "Siapapun kamu, pergi dari suamiku," teriaknya histeris. Ia kemudian mengambil sesaji itu dan membuangnya ke lantai, menginjak-injak bunga melati hingga hancur menjadi bubur kecoklatan yang menjijikan.
Saat itu juga, suasana rumah berubah. Lampu-lampu kristal yang mewah mulai berkedip-kedip tidak beraturan, lalu padam satu persatu dengan suara pecah yang memekakan telinga. Suara tawa halus wanita yang tadi sering didengar Sari berubah menjadi suara geraman rendah yang sangat dalam. Sari yang berada di dalam kamar itu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menarik rambutnya dengan sangat keras. Ia terlempar ke dinding, napasnya sesak. Di kegelapan kamar yang kini pekat, Sari melihat sepasang mata merah menyala muncul dari balik kelambu kuning. Sosok itu perlahan turun dari ranjang, bukan dengan berjalan, melainkan merayap di dinding dengan gerakan yang sangat cepat dan tidak alami. Kontrak telah dilanggar. Batasan antara pengabdi dan entitas gaib telah runtuh. Sang istri gaib tidak lagi merasa dihormati, dan kini ia menuntut mahar tambahan atas penghinaan yang dilakukan oleh Sari. Arya berlari menuju lantai 2 dengan penuh ketakutan, namun ia tahu di dalam hatinya gerbang neraka baru saja terbuka di dalam rumahnya sendiri. Pasca malam Jumat Kliwon yang terkutuk itu, kemewahan rumah Arya seolah membusuk dari dalam. Ket dinding yang mahal mulai mengelupas, menampakkan guratan hitam yang menyerupai pembuluh darah manusia yang berdenyut. Setiap kali Arya mencoba menyalakan lampu, bohlam kristal itu justru mengeluarkan cahaya kemerahan yang redup, menciptakan suasana seperti berada di dalam rahim raksasa yang sakit. Teror fisik mulai menyerang Arya. Setiap kali ia bercermin untuk memakai dasi sebelum berangkat kerja, ia tidak lagi melihat bayangan dirinya yang gagah. Ia melihat sosok pria dengan kulit yang mulai menghitam dan mata yang terus mengeluarkan cairan keruh. Di belakang bahunya, siluet wanita berbaju pengantin kuning selalu berdiri, membelai lehernya dengan kuku-kuku yang terasa seperti sayatan pisau dingin. Pernah suatu hari, saat Arya sedang memimpin rapat besar melalui video call, para kliennya berteriak histeris. Mereka melihat sesosok tangan pucat dengan kuku panjang merayap dari balik kerah baju Arya, menutupi mulutnya agar ia berhenti bicara. Bisnisnya mulai goyah, proyek-proyek besar yang dulu jatuh ke tangannya kini berantakan karena setiap dokumen yang ia tanda tangani tiba-tiba berubah menjadi tumpukan daun duandaru yang kering dan hancur. Kondisi Sari adalah yang paling mengerikan. Sejak malam ia merusak sesaji, Sari tidak lagi berbicara dengan bahasa manusia. Ia sering ditemukan Arya sedang berjongkok di sudut kamar, membelakangi pintu, sambil meracau dalam bahasa Jawa kuno yang sangat berat dan parau, suara yang jelas bukan berasal dari pita suara seorang wanita. Arya mencoba mendekat, namun Sari akan berbalik dengan gerakan leher yang patah-patah. Mata Sari kini selamanya merah, seolah-olah seluruh pembuluh darah di matanya telah pecah. Dia suka dengan tempat ini, Arya. Bisik Sari dengan nada yang membuat bulu kuduk berdiri. Dia bilang, jika aku tidak bisa menjadi istri yang baik, dia yang akan mengajariku cara melayanimu di alam sana. Sari mulai menolak makanan manusia. Arya sering menemukan istrinya di dapur pada tengah malam, sedang mengunyah bunga melati mentah dan meminum air bunga setaman yang sudah busuk dengan lahap. Tubuh Sari semakin kurus hingga tulang-tulangnya menonjol tajam, namun kekuatannya menjadi tidak masuk akal. Saat Arya mencoba menyeretnya keluar rumah untuk dibawa ke rumah sakit, Sari melempar Arya hanya dengan satu tangan hingga suaminya menghantam lemari kaca. Lingkungan sekitar mulai merasakan dampak dari pernikahan darah ini. Para tetangga melaporkan bahwa setiap malam mereka mendengar suara musik gamelan yang sangat pelan namun menyakitkan telinga,
seolah berasal dari bawah tanah rumah Arya. Hewan ternak di sekitar rumah itu mulai mati secara mendadak dengan kondisi jantung yang hilang, seolah-olah dicabut paksa oleh tangan tak kasat mata. Seorang satpam perumahan bersumpah bahwa ia melihat sosok wanita raksasa dengan kebaya kuning transparan sedang duduk di atas genteng rumah Arya, menjuntaikan kaki panjangnya yang berbulu hitam lebat sambil tertawa melengking ke arah bulan. Warga mulai melakukan ronda lebih ketat, namun mereka tidak berani mendekat lebih dari pagar rumah Arya. Mereka merasa ada dinding energi dingin yang akan membuat siapapun yang menyentuhnya merasa mual dan pusing seketika. Mbah Wiryo, sang juru kunci dari Gunung Kawi, tiba-tiba muncul di depan gerbang rumah Arya tanpa diundang. Wajahnya yang tua tampak sangat cemas. Ia tidak mau masuk, ia hanya berdiri di luar sambil menancapkan sebilah keris kecil ke tanah. "Arya, keluar!" teriaknya. Namun, dari dalam rumah, yang terdengar hanyalah suara tawa Sari yang bersahut-sahutan dengan suara geraman harimau. Mbah Wiryo bergumam pelan, kontraknya sudah lewat batas. Istri gaib itu tidak lagi menginginkan harta, dia menginginkan pengganti. Arya terjepit di antara dua dunia yang kini saling memangsa. Di satu sisi, istrinya yang manusia perlahan menghilang, digantikan oleh entitas haus darah. Di sisi lain, kekayaannya mulai menguap, meninggalkan hutang nyawa yang harus segera dilunasi. Malam Jumat Kliwon berikutnya akan menjadi penentu. Apakah Arya akan selamat, atau ia akan menjadi mahar abadi di puncak Gunung Kawi? Malam Jumat Kliwon ini adalah malam penagihan utang yang sesungguhnya. Arya berdiri mematung di tengah ruang tamu yang luas, namun ruangan itu kini terasa menyempit, mencekik setiap helai napas yang ia hirup. Udara di sekitarnya berubah menjadi pekat, berbau besi berkarat dan tanah pemakaman yang baru saja digali. Ia mencoba berteriak memanggil Sari, namun suaranya hanya berakhir menjadi gumpalan uap dingin yang keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, cairan hitam kental mulai merembes dari sela-sela lantai marmer yang mahal. Cairan itu bukan air, melainkan minyak gaib yang panas, mengeluarkan aroma kemenyan yang sangat tajam hingga membuat mata Arya perih dan berair. Dari arah dapur, terdengar suara geraman rendah, bukan suara binatang, melainkan suara ribuan nyawa yang merintih secara bersamaan. Di detik itulah, Arya menyadari bahwa rumah mewah yang ia banggakan selama ini hanyalah cangkang tipis yang kini sedang dikupas oleh kekuatan dari dimensi Gunung Kawi. Sari bukan lagi istrinya. Tubuhnya kini hanyalah sebuah boneka kulit yang digerakkan oleh entitas lain. Saat ia mendekat, Arya melihat pemandangan yang menghancurkan kewarasannya. Kulit di punggung Sari mulai robek, dan dari dalam luka itu tumbuh akar-akar pohon berwarna hitam yang merambat di lantai marmer. "Waktunya pulang, suamiku." Suara itu keluar dari mulut Sari yang terbuka lebar secara tidak alami. Suara itu berat, serak, dan bergema di dalam tulang tengkorak Arya. Setiap kata yang diucapkan Sari diikuti oleh muntahan ribuan laron dari tenggorokannya yang terbang mengerubungi Arya hingga menutupi pandangannya. Sari mencoba meraih kaki Arya dengan tangan yang kukunya telah memanjang dan menghitam. "Istrimu yang asli sudah tidak ada, dia sudah memberikannya padaku sebagai ganti penghinaannya semalam." Inilah sosok yang selama ini dinikahi Arya dalam kegelapan. Sang istri gaib menampakkan wujud aslinya secara utuh, sebuah manifestasi murni dari kerakusan dan kematian.
Wajahnya adalah perpaduan yang mengerikan antara kecantikan porselen yang dingin dan tengkorak yang membusuk di bagian rahangnya. Rambutnya yang hitam legam panjangnya hingga menyapu lantai, dan di setiap helai rambutnya tampak menggantung benda-benda tajam, jarum, silet berkarat, dan kuku-kuku manusia yang masih berdarah. Setiap langkah makhluk ini membuat rumah mewah itu bergoyang, seolah-olah pondasi beton rumah tersebut hanyalah lapisan kulit tipis yang siap robek. Ia mendekati Arya, menjulurkan jari-jarinya yang panjang dengan kuku tajam. Sentuhan kuku itu pada pipi Arya tidak terasa dingin, melainkan panas membakar hingga kulit wajah Arya melepuh dan mengeluarkan asap putih yang berbau belerang. "Kau sudah mengambil emas kami," desis makhluk itu dengan suara yang menggetarkan isi dada Arya. "Sekarang, berikan apa yang menjadi hakku. Berikan istrimu sebagai bajuku, dan berikan jiwamu sebagai alas kakiku." Di tengah puncak horor ini, tabir ilusi akhirnya hancur. Arya melihat segalanya kembali ke wujud aslinya. Kekayaan yang ia banggakan, proyek-proyek yang ia menangkan, semuanya hanyalah pinjaman gaib yang kini ditarik kembali dengan bunga yang mematikan. Rumah yang ia tempati bukan lagi istana, melainkan gubuk tua yang dipenuhi sarang laba-laba dan aroma kematian. Arya mencoba meraih segenggam emas yang terjatuh dari sakunya. Namun saat ia menggenggamnya, emas itu hancur menjadi debu tanah makam yang masuk ke dalam pori-pori kulitnya. Ia menyadari dengan kengerian yang mendalam bahwa selama ini ia tidak sedang menumpuk kekayaan, melainkan sedang menimbun tanah kuburannya sendiri. Setiap rupiah yang ia belanjakan adalah satu hari nyawa yang ia gadaikan kepada penguasa Gunung Kawi. Pemandangan ini adalah puncak dari keputusasaan Arya. Ia melihat istrinya, wanita yang dulu ia cintai, kini secara fisik diserap untuk menjadi bagian dari raga sang istri gaib. Tulang-tulang Sari terdengar patah satu persatu saat tubuhnya dipaksa melengkung untuk menyesuaikan dengan jalinan akar pohon dewandaru yang membentuk baju pengantin makhluk tersebut. Mata Sari sempat menatap Arya untuk terakhir kalinya, sebuah tatapan penuh permohonan tolong yang membisu. Namun, Arya yang dikuasai ketakutan pengecut justru mundur menjauh. Ia tidak mencoba menyelamatkan istrinya. Ia justru meraba-raba lantai, masih mencari sisa-sisa emas yang mungkin tertinggal. Ketamakan Arya bahkan di saat maut menjemput, membuat sang istri gaib tertawa melengking, suara tawa yang merobek telinga Arya hingga berdarah. "Lihatlah dirimu, Arya. Kau lebih mencintai tanah ini daripada istrimu. Karena itu, kau akan tetap bersamaku di bawah tanah selamanya." Arya terjatuh dengan kecepatan yang mengerikan, namun ia tidak pernah mendarat. Ia terombang-ambing di antara dua dimensi. Ia melihat Sari, atau apa yang tersisa darinya, kini telah menjadi wajah tambahan di punggung sang istri gaib. Kontra pernikahan di Gunung Kawi telah mencapai resolusinya yang paling berdarah. Di saat-saat terakhir kesadarannya di dunia manusia, Arya melihat rumah mewahnya hancur ditelan kabut kuning. Ia menyadari bahwa perjamuan ini baru saja dimulai. Ia tidak akan mati. Ia akan dipaksa untuk terus hidup dalam penderitaan abadi, menjadi pelayan bagi istrinya yang kini telah menjadi bagian dari penguasa gaib tersebut. Suara gamelan semakin keras, menutup jeritan Arya yang hilang di telan kegelapan Gunung Kawi. Kontrak telah sah. Perjanjian telah terkunci. Dan mahar telah lunas dibayar dengan 2 nyawa manusia. Malam itu, di Gunung Kawi, sebuah pohon dewandaru baru saja tumbuh lebih rimbun dari biasanya.
Akarnya menghisap darah segar dari 2 jiwa yang tersesat. Dan di dunia manusia, sebuah rumah mewah telah menjadi sejarah, menyisakan misteri tentang kemana perginya sepasang suami istri yang baru saja mencicipi puncak kejayaan. Ketika cahaya pertama menyentuh bumi, dunia manusia kembali menagih realitasnya. Namun, rumah mewah Arya tidak lagi mengenali cahaya itu. Penduduk desa yang semalam meringkuk ketakutan di balik pintu rumah mereka, mendengar suara gerumuh yang menggetarkan kaca dan jeritan memilukan yang membelah malam, kini memberanikan diri untuk keluar. Mereka berjalan pelan, berkerumun di depan gerbang besi besar milik Arya yang kini tampak berkarat dan rapuh, seolah-olah telah dimakan usia ratusan tahun dalam semalam. Bau melati yang sangat menyengat bercampur dengan aroma tanah basah dan bangkai binatang menyerang indera penciuman setiap orang yang mendekat. Tidak ada lagi mobil mewah di garasi, yang tertinggal hanyalah tumpukan besi tua yang keropos dan ditumbuhi lumut hitam. Taman yang dulu tertata rapi kini dipenuhi oleh pohon-pohon kecil berduri dan akar-akar pohon dewandaru yang entah bagaimana muncul menembus beton jalanan. Rumah itu tidak lagi tampak seperti istana pengusaha sukses. Ia tampak seperti sebuah cangkang kosong yang telah dihisap seluruh sarinya oleh parasit gaib. Mbah Wiryo melangkah dengan hati-hati menuju lantai 2, tempat kamar rahasia itu berada. Setiap jengkal ruangan itu kini dipenuhi oleh sarang laba-laba yang tebalnya menyerupai kain kafan. Sesampainya di depan pintu kamar rahasia yang sudah hancur lebur, ia berhenti. Di tengah ruangan yang kini pengap dan gelap, ia melihat sebuah pemandangan yang membuat tasbih di tangannya bergetar hebat. Lantai kamar itu telah runtuh, namun bukan runtuh ke lantai bawah. Di tengah ruangan, tumbuh sebuah batang pohon hitam legam yang meliuk-liuk menuju langit-langit. Di sela-sela batang pohon itu, Mbah Wiryo menemukan sebuah benda kecil yang berkilau, cincin pernikahan milik Sari. Cincin itu tidak lagi melingkar di jari manusia, melainkan terjepit erat di dalam retakan kulit pohon yang teksturnya menyerupai jari-jari tangan yang sedang meronta. Di dinding kamar yang catnya sudah mengelupas habis, terdapat guratan-guratan kuku yang sangat dalam, membentuk tulisan dalam aksara Jawa kuno yang seolah-olah ditulis dengan paksa. Mahar telah lunas. Wadah telah terisi. Kengerian yang sebenarnya terungkap saat warga mulai memeriksa isi rumah. Seluruh simbol kekayaan Arya, sertifikat tanah, surat berharga, hingga foto-foto kejayaannya telah berubah wujud. Di dalam bingkai-bingkai foto keluarga yang tergantung di dinding, wajah Arya dan Sari telah memudar, menyisakan hanya 2 siluet hitam tanpa wajah yang berdiri di depan hutan gelap. Bagi dunia hukum, Arya dan Sari dinyatakan hilang secara misterius. Namun bagi warga sekitar, mereka tahu kebenarannya. Nama Arya mulai terhapus dari ingatan orang secara perlahan, seolah-olah alam semesta sedang membersihkan diri dari keberadaan mereka. Rekan-rekan bisnisnya tiba-tiba lupa pernah bekerja sama dengan pria bernama Arya. Rumah itu kini menjadi titik buta. Di perumahan tersebut, orang-orang cenderung memalingkan wajah saat melewatinya, merasakan mual dan pusing yang tak tertahankan jika terlalu lama menatap jendela lantai 2-nya yang selalu tampak gelap. Kisah Arya dan Sari tidak berakhir dengan kematian, melainkan dengan penderitaan yang abadi. Penduduk desa bersumpah bahwa setiap malam Jumat Legi, mereka masih mendengar suara gamelan yang sangat pelan dari bawah tanah rumah tersebut. Terkadang, terdengar pula suara isak tangis seorang pria yang memohon ampun. Namun suara itu segera tenggelam oleh tawa melengking seorang wanita yang terdengar sangat bahagia. Mbah Wiryo memperingatkan semua orang untuk tidak pernah mencoba masuk kembali ke rumah itu.
Ia tahu bahwa Arya kini menjadi suami abadi di dimensi sebelah, sebuah pelayan yang tidak akan pernah diizinkan mati, dipaksa menyaksikan istrinya, Sari, menjadi bagian dari raga sang penguasa Gunung Kawi. Pohon dewandaru di puncak gunung itu kini tampak lebih rimbun dan hijau dari sebelumnya, karena ia telah mendapatkan nutrisi dari dua nyawa yang menyerahkan diri demi keserakahan. Gunung Kawi tidak pernah memaksa siapapun untuk datang. Manusia sendirilah yang mendaki lerengnya dengan membawa beban keserakahan di pundak mereka. Arya mengira dia sedang membangun kerajaan, padahal dia sedang menggali liang lahatnya sendiri. Ia mengira sedang menikahi kekayaan, padahal dia sedang menjerat lehernya dengan tali kafan yang terbuat dari emas. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang hantu atau lelembut. Ini adalah cermin bagi kita semua. Tentang bagaimana ambisi yang buta bisa membuat seseorang melihat iblis sebagai malaikat penolong. Kekayaan yang kau dapatkan melalui kontrak darah tidak akan pernah bisa kau bawa pulang. Kau hanyalah kurir yang ditugaskan untuk mengantarkan jiwamu sendiri ke gerbang kegelapan. Sebelum kau mematikan layar ini dan beranjak tidur, periksalah sekali lagi brankasmu. Apakah isinya masih berupa uang? Atau, apakah kau mulai mencium aroma melati dan tanah basah di sudut kamarmu? Karena di Gunung Kawi, kontrak yang sudah dimulai tidak akan pernah bisa dibatalkan.